Kemudian hadis selanjutnya nomor 341 dan urutan kedua dalam pasal kita ini dengan sanad hasan, sebenarnya tulisan hasan ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru baitihinna. Sebaik-baik masjid atau dalam kurung tempat solat para wanita adalah rumah mereka yang paling dalam. Diriwayatkan oleh Ahmad Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir. Pada sanadnya terdapat Ibu Lahiyah, ya Ibnu Lahiyah. Tapi ini sudah disusuri oleh Syekh Albani dan dihasankan oleh beliau. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Al-Hakim juga menyebutkan dari jalur As-Sa'ib Maula Ummu Salamah. Ibnu Khuzaimah berkata, aku tidak mengetahui As-Sa'ib Maula Ummu Salamah. Apakah dia adil atau terkena kritik. Ya. Dan Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Hadits ini lebih fokus kepada masalah ka'ru baitihinna. Atau tempat yang paling tertutup dari rumah mereka. Ya. Jadi kan saya sudah jelaskan tadi, jadi kalau di kamar itu ada khusus tempat ibu sholat di situ, ya, itu sangat bagus. Kalau enggak salah satu sudut rumah yang kira-kira memang tempat itu membuat ibu lebih nyaman, ibu ibadah sendiri di situ ya. Mungkin juga kalau ada tamu-tamu wanita atau anak perempuan Anda sholat bersama Anda itu juga bagus ya. Jadi ini penekanan masalah itu ya. Dan yang membuat salah satu hal yang menyolok ya tanda kutip di sini dari Maryam alaihissalam ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia sebagai wanita suci karena dia memang begitu, di dalam kamarnya ada mushollahnya, ada khusus tempat ibadah dan itu aja dia ibadah kepada Allah di tempat itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun datangkan buah-buahan ya dari langit itu ya. Diceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Waktu Nabi Zakaria masuk ke ya, ruangannya dan mendapati ada buah-buahan yang tidak ada waktu itu di Palestina buah-buahan itu. Dan Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan ini hai Maryam? Maryam mengatakan, "Hadha min indillah." Ini dari sisi Allah. Ya. Allah mendatangkan karena ibadahnya kepada Allah SWT di tempat itu, maka ya, dan seriusnya dia khusus tempat itu untuk ibadah kepada Allah SWT, maka ini Allah datangkan rezeki kepadanya. Di sini juga teman-teman kita tambahkan manfaat yang bisa kita ambil insya Allah. Mudah-mudahan ini ya, hal yang tidak keluar dari koridor syar'i, yaitu bagaimana setiap muslim dan muslimah juga mengetahui kalau dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan cuma sekedar mengkhususkan tempat untuk ibadah, tetapi juga menyadari kalau dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu sholat di rumah, maka ibu bisa memilih mukena yang terbaik, sejadah yang terbaik, ya dibubuhi minyak wangi sejadahnya, ya. Jadi berpenampilan yang terbaik pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang lagi bercadar pun kalau sholat kan Anda pakai terbuka wajah Anda misalnya. Anda sholat. Kita tidak bicara ini di tempat umum. Tempat umum tentu Anda tidak boleh pakai parfum ya. Karena ada pernah kita jelaskan hadis-hadis Nabi SAW di pasal sebelumnya. Ini berkaitan sama yang lain. Dilarang oleh Nabi SAW wanita untuk pergi ke masjid sementara dia pakai wangi-wangian gitu kan. Dan Abu Hurairah pernah menegur seorang wanita yang pergi ke masjid dan wangi kecium. Lalu beliau mengatakan, pulanglah wahai hamba Allah dan mandilah sebagaimana kau mandi junub gitu kan. Tapi kalau Anda lagi sendiri di rumah ya, Anda layaknya. Jadi jangan juga kena, oh di dalam kamar nggak ada yang lihat kok. Mukenahnya sudah sobek atau kotor atau sudah tua, sejadahnya ya kotor. Maka Anda berikan berpenampilan yang rapi dan baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada tambahan manfaat di sini teman-teman sekalian, yaitu laki-laki pun lebih afdal sholat di rumah selain yang wajib. Ya. Jadi Anda kalau ada yang mengikuti acara kita yang laki-laki, maka semua selain sholat wajib lebih afdal Anda kerjakan di rumah. Sholat qobliyah kah, sholat ba'diyah kah, sholat sunnah semua, sholat duha, sholat malam segala macam. Walaupun boleh Anda kerjakan di masjid, tapi kalau bicara masalah afdal, Anda tetap lebih afdal sholat di rumah Anda. Ya. Nah, itu Nabi SAW jelaskan. Sholat seseorang itu lebih afdal dia kerjakan di rumahnya kecuali yang wajib. Gitu kan? Kalau sholat 5 waktu laki-laki dianjurkan untuk ke masjid. Kecuali dalam keadaan tertentu tentunya. Anda misalnya kalau sholat qabliyah di rumah takutnya malah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan akhirnya luputlah beberapa banyak pahala gitu kan. Maka itu Anda sholat di masjid. Tapi sholat ba'diyah, Anda punya peluang untuk sholat di rumah. Maka Anda pulang ke rumah sholat. Gitu kan. Seperti itu.
Hadis selanjutnya nomor 342 urutan ketiga dalam pasal kita ini dengan sanad hasan. Dan juga dari masih orang yang sama, wanita mulia, istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairum min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi hujratiha khairum min salatiha fi dariha. Wa salatuha fi dariha khairum min salatiha fi masjidi qaumiha. Salat seorang wanita di ruangan dalam kamarnya lebih baik daripada salatnya di kamarnya. Jadi ada ruangan khusus ya, saya bilangnya di kamarnya dikasih sudut itu khusus dipakai untuk sholat itu. Dan sholatnya di kamarnya lebih baik daripada sholatnya di umumnya ruangan di rumahnya. Dan sholatnya di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid kaumnya. Hadis riwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad jayyid atau boleh diterima. Nah ini saya tidak papar Imam yang lagi jelaskan karena ini mirip dengan hadis yang pertama yang kita bahas tadi. Kita langsung insya Allah lanjut ke hadis nomor 343 urutan keempat dengan sahih di ghairihi. Sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid walaupun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, hadis ini penetral ya tentang tadi anjuran untuk sholat di rumah bagi wanita dan juga itu yang lebih baik dia pilih dan masalah sholatnya di masjidnya. Kalaupun dia mau pergi masjid tidak boleh dilarang, gitu kan? Jadi jangan kita mengatakan, kalau wanita nggak boleh sholat di sini, nggak. Tetap boleh dia sholat di masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sini, jangan kalian larang, la tamna'u. Ima Allah nisa'akum bil masajid, maksudnya wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid ya. Tapi Nabi bilang wa buyutuhunna khairun lahunna, walaupun rumah mereka lebih afdal buat mereka. Dalam arti kata boleh seorang wanita mengejar sesekali pahala sholat di masjid, tapi mayoritas sholatnya dikerjakan di rumah ya. Hadis selanjutnya 344 urutan 5 dengan sanad sahih juga darinya, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah wa innaha idha kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Wanita adalah aurat. Jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan mengawasinya. Ya, ada putnot nomor 370, yakni mengintainya dan berhasrat untuk menjurumuskannya kepada keburukan. Dan makna istishraf adalah meletakkan telapak tangan di atas mata dengan mengangkat kepala untuk melihat. Ya. Jadi seperti orang yang melihat sesuatu yang jarak jauh. Jadi seperti itu makna terlihatnya. Jadi syaitan begitu memantau, melihat mana perempuan yang keluar rumah nih. Seperti itulah. Jadi itu jadikan sebagai target sasaran. Karena kapan mereka melakukan kesalahan maka kapan mereka mau melakukan kesalahan maka bisa terjadi. Gitu kan? Laki-laki mudah tergoda. Nanti akan kita jelaskan itu insya Allah. Wanita adalah aurat. Jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan mengawasinya. Dan dia tidak lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada di dalam rumahnya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sahih. Ya. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis ini teman-teman sekalian. Al-mar'atu aurah. Wanita adalah aurat. Di sini digambarkan wanita aurat dalam arti kata kita kan tahu aurat harus ditutup ya. Nabi SAW langsung menjadikan gambaran wanita itu, ya tanda kutip sini seluruhnya aurat. Artinya dia kalau keluar itu seperti sedang sangat rentan sekali ya. Untuk tidak terjadi kriminal atau pelanggaran. Jarang sekali. Baik dia yang menjadi penyebab atau orang lain memang mengganggunya. Oleh karena itu, aurat harus selalu ditutup. Makanya wanita makin ditutup makin bagus. Dan anjurannya beda sama laki-laki. Laki-laki auratnya yang wajib dia tutup adalah pusar sampai lututnya. Kalau wanita semuanya kecuali telapak tangan sama wajahnya. Kenapa nggak disamakan? Karena memang besar sekali fitnahnya. Ya. Dan wanita itu, teman-teman sekalian, para ibu-ibu, para muslim yang mengikuti acara kita ini, kalau Anda ingin melakukan perbuatan dosa, kita langsung to the point ke zina misalnya.
Ya, karena itu yang terjadi biasanya antara laki-laki sama perempuan. Kalau Anda yang mau melakukannya, maka 99% terjadi. Kan itu. Walaupun umumnya laki-laki itu tidak mau misalnya, karena dia bisa menggoda dengan tutur katanya, dia bisa menggoda dengan apalah paras wajahnya, dengan rambutnya, dengan segala macam hal. Kecuali kalau orang itu betul-betul jelek sekali mungkin, tapi itu jarang. Umumnya wanita begitu. Jadi kalau sudah dia mau, terjadi perzinahan itu. Tapi kalau laki-laki yang mau dan perempuan tidak mau, maka tipis sekali kejadian bisa terjadi zina itu. Ya, tipis sekali. Makanya yang dijadikan sebagai penggoda di ya, tempat-tempat naudzubillah maksiat kepada Allah SWT yang mereka bahasakan tempat hiburan, wanita kan? Gitu. Umumnya wanita. Mereka yang jadi penggoda. Karena memang kalau mereka yang menggoda, maka umumnya terjadi perzinahan itu. Kalau laki-laki yang menggoda belum tentu. Kapan wanita itu menolak, selesai. Gitu kan? Sulit sekali, kecuali dia gunakan paksa. Ya, dia mungkin memerkosa, naudzubillah atau apa gitu. Maka ini yang dimaksud di sini. Jadi makanya dipatok al-mar'atu aurah. Itu aurat. Dan itu dirincikan lebih jauh dengan potongan kedua. Wa innaha idha kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Oleh karena itu kalau para wanita keluar dari rumahnya maka dia dipantau, diintai oleh para syaitan. Tadi saya sudah jelaskan ya apa yang disampaikan atau saya sudah bacakan, bukan jelaskan. Saya sudah bacakan tadi di footnote nomor 370 di halaman 342 dijelaskan di sini tambahan oleh Syekh Albani rahimahullah dari apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau ini, yaitu al-istishraf, yaitu meletakkan telapak tangan di atas mata dengan mengangkat kepala. Ya, untuk melihat. Biasanya orang kalau begini nih berarti betul-betul serius. Dia ingin tahu apa yang ada di sana karena jauhnya gitu kan. Dan syaitan melakukan itu pada saat setiap wanita keluar dari rumah. Dan ini tidak terjadi pada laki-laki. Tidak terjadi pada laki-laki. Makanya ada larangan untuk membuka aurat bagi wanita. Larangan untuk memakai wangi-wangian di luar rumah. Itu karena begitu pengaruhnya. Kalau laki-laki disuruh pakai minyak wangi keluar. Bahkan kata Nabi SAW sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki adalah yang kuat baunya. Sebaik-baik minyak wangi bagi wanita justru yang tidak kuat baunya. Gitu kan. Itu pun mereka pakai di tempat-tempat tertentu. Karena seperti itu. Efeknya luar biasa. Jadi syaitan betul-betul ya, memantau atau mengintai para wanita. Kemudian potongan yang ketiga dalam hadis dan ini penutupan hadis di sini, wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan tidak ada tempat, waktu, kondisi, keadaan, situasi yang lebih dekat seorang wanita pada Tuhannya dibandingkan di dalam rumahnya yang paling dalam atau di tempat di rumahnya yang paling dalam. Qa'ri baitiha gitu kan. Yaitu dia berada di dalam qa'r ini seperti tempat yang lubang yang tempat kecil untuk bersembunyi seperti itu. Maka makin dia tertutup di rumahnya, maka makin baik. Makin baik itu. Ya. Bahkan kita temukan subhanallah ayat-ayat Al-Quran tentang masalah rumah ya. Walaupun itu adalah rumah suami, dalam Al-Quran digambarkan karena melekatnya wanita dengan rumah sampai dikatakan rumahnya dia. Padahal rumah suaminya. Anda kalau baca dalam surah Yusuf tentang wanita yang menggoda Yusuf alaihissalam gitu kan. Itu dijelaskan. Ya, bahwasanya baitiha. Padahal itu adalah rumah suaminya. Tapi dikatakan rumahnya wanita itu. Ya, yang menggoda Yusuf alaihissalam. Seperti itu gambarannya.